Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran atau kajian An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu, terakhir pembahasan kita sampai di wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ini sudah kita bahas. Ya, sampai di situ terakhir ya. Wa fil hadits inna likulli ayah dhahran wa batnan wa haddan wa matla'an. Ini terakhir ya. Bahasan kita ya. Ini sekarang. Sudah kita baca itu. Ya. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan kepada kita bagaimana caranya merenungi Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran itu. Dia menjelaskan ketika membaca perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, maka dengarkan dengan seksama, teliti diri kita apakah kita sudah termasuk orang yang menjalankan perintah Allah tersebut. Kalau kita sudah termasuk orang yang menjalankan perintah Allah tersebut, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menambah mujahadah kita dalam melaksanakan perintah Allah, meningkatkan kualitasnya. Begitu pula ketika kita membaca perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala lalu kita mendapati diri kita belum melaksanakan perintah tersebut, maka segera kita bertaubat kepada Allah. Segera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menguatkan niat kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tilik diri kita, kita lihat diri kita, apakah kita termasuk orang yang menerjang larangan tersebut. Kalau termasuk orang yang menerjang larangan tersebut, segera meminta ampun kepada Allah, kemudian berazam yang kuat, memiliki niat yang kuat, yang bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Apabila kita termasuk orang yang sudah menjauhi larangan tersebut, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tambah waspada, tambah berhati-hati. Begitu pula ketika kita membaca Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat hamba-hamba yang Dia cintai di dalam Al-Quran, sifat Nabi Ibrahim, sifat Nabi Musa, sifat Nabi Isa, begitu juga sifat Nabi kita Muhammad SAW. Kita meneliti ke dalam diri kita, sudahkah kita menyandang sifat-sifat tersebut? Jika belum, maka kita berusaha menekan diri kita, memaksa diri kita untuk memiliki sifat-sifat hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat hamba-hamba yang jauh darinya, yang mendustakannya, kita tilik ke dalam diri kita, apakah sifat-sifat itu ada di dalam diri kita. Jika ada, maka kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan berusaha mengeluarkan sifat-sifat buruk hamba-hamba Allah yang mendustakan Allah itu dari dalam diri kita. Begitu juga ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita membacanya dengan penuh ta'zim, dengan bersungguh-sungguh mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal-hal yang terkait dengan itu yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menggolongkan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat lalu mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab apa yang kita baca kalau tidak untuk diamalkan, maka tidak ada faedahnya. Karena ini ilmu amal, ilmu untuk diamalkan, supaya kita bisa mencapai apa yang dicapai oleh beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, kemudian kita lanjutkan di halaman 208 itu.
Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Wasta'in ala husnit tadabbur wat tafahum li ma'anil Qur'an bi husnit tartil. Beliau mengatakan, lalu dukunglah atau tolonglah husnut tadabbur wa tafahum, tolonglah usaha kamu, topanglah usaha kamu untuk merenungi dan memahami lima'ani Al-Quran, makna-makna Al-Quran yang kamu baca itu. Kita setiap mau melakukan sesuatu, menuju sesuatu, maka kita harus mengumpulkan sebab-sebab yang menguatkan kita untuk berhasil mencapai apa yang kita tuju itu. Nah, kalau kita ini mau mencoba merenungi dan memahami Al-Quran, kata beliau, topanglah usaha kalian itu untuk memahami dan merenungi Al-Quran tadi bihusnit tartil, dengan membaca Al-Quran dengan tartil. Kalau kalian mau berusaha memahami Al-Quran, di antara hal yang membantu kalian untuk merenungi dan memahami Al-Quran adalah membacanya dengan tartil. Bagaimana membaca Al-Quran tartil? Yang dimaksud tartil di sini, membaca Al-Quran memperhatikan tajwid dan harokatnya. Tidak membacanya dengan sekenaknya saja. Syaddahnya diperhatikan, kemudian panjang pendeknya diperhatikan, ketukannya diperhatikan, kemudian ada hukum-hukum di dalam bacaan itu juga diperhatikan. Itu namanya membaca Al-Quran dengan tartil. Wat ta'anni, dan bukan dengan tartil, membacanya juga dengan ta'anni. Ta'anni itu perlahan-lahan. Sebetulnya tartil itu sendiri di dalamnya sudah terkandung ta'anni itu ya. Terkandung membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, memperhatikan hak huruf-huruf yang dibaca itu panjang pendeknya. Tapi ini disebut lagi wat ta'anni supaya menjelaskan kepada kita membaca Al-Quran itu perlahan-lahan itu penting dalam membaca Al-Quran. Jadi di dalam bahasa Arab itu kadang-kadang ketika menyampaikan sesuatu, dia menyampaikan sesuatu yang khusus supaya orang itu memperhatikan. Salah satu contohnya ayat Al-Quran, umpamanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mewasiati dalam hak, kebenaran, dan saling mewasiati dalam kesabaran. Kesabaran itu termasuk dalam kebenaran enggak? Kesabaran itu sudah termasuk di dalam kebenaran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memunculkan kesabaran setelah menyebut kebenaran supaya orang perhatian terhadap kebenaran, khususnya kebenaran dalam kesabaran itu. Nah, sama seperti ini. Beliau mengatakan tartil ta'anni. Ta'anni, orang yang tartil itu pasti bacaannya perlahan-lahan. Beliau cuma mau menjelaskan, kamu kalau mau tartil bacanya harus perlahan-lahan. Yang dimaksud perlahan-lahan ini bukan membaca dengan pelan sekali, tetapi membaca dengan ukuran yang wajar. Tidak terlalu pelan dan tidak terlalu cepat. Kalau terlalu pelan tidur nanti. Tidak terlalu. Maksudnya pelan di sini bukan pelan suaranya, bukan kecil suaranya. Tetapi maksudnya pelan di sini tidak tergesa-gesa. Dia menjelaskan wa mujanabatil ajalah, dan menjauhi tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran itu. Tidak tergesa-gesa. Biasanya kalau orang membaca Al-Quran tergesa-gesa, pertama dia tidak mungkin memenuhi hak-hak
huruf dalam Al-Quran itu dengan sempurna, kemudian dia tidak mungkin bisa merenungi dan mentadaburi bacaan Al-Qurannya. Jadi syarat untuk merenungi dan memahami Al-Quran, membaca Al-Quran itu dengan tartil dan tidak tergesa-gesa. Wal hadramah. Apa ini hadh dan hadramah? Ini istilah saja ini. Hadh wal hadhi sama al hadramah. Hadh itu sesuatu yang cepat. Hadramah juga sama, berjalan dengan cepat atau sesuatu yang cepat. Menghindari tergesa-gesa. Beb, di depan Beb. Ta'al sini, duduk sini. Ta'al, duduk sini. Menghindari bacaan Al-Quran tadi dengan cepat-cepat. Faqad waradan nahyu an dzalik, telah diriwayatkan larangan tentang hal tersebut, yaitu larangan tentang a'ni anil hadh wal hadramah, larangan membaca Al-Quran tergesa-gesa tadi, cepat-cepat. Wa huwa ibaratun anil isti'jal. Nah, ini dijelaskan di sini. Al-hadh dan hadramah itu kalimat yang menjelaskan makna tentang tergesa-gesa. Telah dilarang membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Wa tarkut tartil al-ma'mur bihi, dan dilarang pula membaca Al-Quran dengan meninggalkan tartil yang diperintahkan. Membaca Al-Quran dengan tartil itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala li rasulihi alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, warattilil qur'ana tartila. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bacalah Al-Quran tersebut dengan tartil. Apa yang dimaksud tartil? Tadi sudah saya jelaskan. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bacalah Al-Quran itu dengan menjaga hak-hak setiap hurufnya. Membaca, ada syaddah dibaca syaddah, huruf panjang dibaca panjang, huruf pendek dibaca pendek. Kemudian ada ikhfa, ada idgham bi gunnah, ada idgham bi ghairi gunnah, ada iqlab. Loh, bagaimana cara membacanya? Ya, memang kita harus belajar cara membaca Al-Quran yang baik. Walamma wasafat Ummu Salamah wa ghairuha minas sahabati radhiyallahu anhum qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Ummu Salamah dan beberapa sahabat menyifatkan atau menjelaskan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah menjelaskan bagaimana cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Wasofu qira'atan murtalah mufassarah harfan. Dia menjelaskan Rasulullah itu kalau membaca Al-Quran murtalah, tartil bacaannya, mufassarah itu bacaannya jelas, tartil harfan, huruf-hurufnya diucapkan juga dengan jelas, sehingga terdengar huruf kaf, huruf qaf, huruf sin, shin, zal, zain, semua terdengar dengan jelas. Ini sifat bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Ini sebelumnya kita sudah membaca bahwa tartil ini nanti akan membantu kita dalam merenungi dan memahami Al-Quran. Kalau orang membaca Al-Qurannya itu tergesa-gesa, bagaimana dia bisa merenungi dan mendalami bacaan tersebut? Nah, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini memulai menjelaskan tentang cara berinteraksi dengan Al-Quran tidak seperti manusia di zaman sekarang ini. Manusia di zaman ini mempelajari Al-Quran dari tartilnya dulu. Mempelajari huruf
ha, mengeluarkan kha, mengeluarkan dal, mengeluarkan zain, tapi sampai di situ putus, tidak ada kelanjutannya, tidak ada mentadaburi Al-Quran, tidak ada mendalami Al-Quran, apalagi membahas mengamalkan Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran itu diturunkan untuk tartil saja, untuk dibaca saja, atau untuk enak-enakan suara itu ya. Tapi Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad memang meletakkan ini di tengah pembahasan tentang Al-Quran, karena dia lebih mengutamakan pendalaman Al-Quran dan perenungan Al-Quran daripada tartilnya. Semuanya harus dilakukan, karena tartil itu yang mendukung pendalaman. Tapi pada intinya yang kita tuju bukan tartilnya, yang kita tuju itu adalah pemahaman Al-Qur'annya, perenungan Al-Qur'an, dan pemahaman perenungan membuahkan pengamalan seperti yang disebut oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam pembahasan yang lalu. Perenungan, pemahaman Al-Qur'an yang benar dan pengamalan Al-Qur'an itu tujuan diturunkannya Al-Qur'an, bahkan tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang membaca Al-Quran hanya memperhatikan bacaannya saja, memperindah bacaannya saja, kemudian ngangguk-ngangguk kepalanya waktu dengar nada yang meliuk-liuk itu, atau sebagian ada yang Allahu Akbar, artinya apa ayatnya? Tidak tahu. Faham maksudnya itu apa? Tidak faham. Lah kalau tidak faham, dari mana dia mau mengamalkan? Kalau dia tidak mengamalkan, dari mana dia bisa mencapai tujuan diturunkannya Al-Quran? Pahalanya dapat tidak membaca Al-Quran? Dapat. Tapi bekasnya di dalam kehidupan, belum tentu semua orang mendapatkan. Yang mendapatkan adalah yang merenungi, mentadaburi. Nah, salah satu sarananya membacanya dengan tartil. Dia menyifati bacaan atau menjelaskan bacaan Rasulullah SAW murattalah mufassarah, tartil dan jelas, harfan-harfan. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, yugalu ligari'il Qur'an, akan disampaikan kepada pembaca Al-Quran ini maksudnya disampaikan nanti di hari akhirat, bukan sekarang. Yugalu ligari'il Qur'an, disampaikan kepada pembaca Al-Quran, igra warga warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayah tagra'uha. Nanti di akhirat, orang yang waktu di dunia membaca Al-Quran, nanti di akhirat dia akan mendengar perintah untuk dirinya, iqra, baca Al-Quran. Jadi dia diperintahkan di akhirat baca Al-Quran lagi nanti. Nah, cuma beda baca Al-Qurannya kalau di dunia kan taklif. Membaca Al-Quran ini sekarang kita memaksakan diri atau tidak? Maksa diri karena kita masih banyak penyakitnya. Kita memaksa diri baca Al-Quran. Kalau baca komik kita tidak maksa diri. Atau baca broadcast, baca gosip-gosip, kita tidak memaksa diri. Tapi membaca Al-Quran, saya masih memaksakan diri, karena masih banyak penyakit di dalam diri kita. Dan wajar, orang yang masih banyak penyakit di dalam hatinya, maka dia harus memaksakan kebaikan, hal yang baik di dalam hidupnya. Nanti kalau dia terus-menerus istiqomah di dalam kebaikannya, dia baru akan menemukan kelezatan di dalam amal perbuatan baiknya. Dan itu seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tanpa memaksakan diri, karena memang sudah bersih lahir batinnya, dia itu mendengarkan azan nikmat, membaca Al-Quran nikmat, sholat juga nikmat. Seperti yang disebutkan dalam riwayat, kalau memerintahkan Bilal mengumandangkan azan, arihni ya Bilal, tentramkan hatiku wahai Bilal. Karena dia dengar suara azan tentram. Kalau kita dengar suara azan
baru sholat sudah sholat lagi, baru adzan sudah adzan lagi. Kalau kita adzan ini mesti beban buat kita, karena sholatnya masih beban kan. Kalau sudah sholat, Rasulullah SAW kalau selesai sholat habis istighfar, alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu seperti kita kalau habis selesai makan, kenyang. Tapi kalau kita alhamdulillahnya lain. Kalau habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, sudah tidak ada beban lagi ya. Santai, sudah tidak ada beban lagi di dalam hidup kita. Jadi alhamdulillah kita dengan alhamdulillahnya Rasulullah SAW ini jauh berbeda. Jauh berbeda. Itu seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas saat dia menafsirkan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Kalau di tafsir disebutkan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Yang dimaksud keyakinan kalau di kitab-kitab tafsir, sebagian ahli tafsir mengatakan itu kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datang mati. Ya, kalau mati kita sudah tidak bisa, karena wa'bud itu perintah, sembahlah itu perintah. Yang diperintah itu kan pasti beban. Ketika kita diperintah, kita taat atau tidak taat, waktu kita diperintahkan kita memaksa diri untuk menjalankan perintah. Nah, ketika kita memaksa diri untuk menjalankan perintah, berarti itu ada beban di dalam diri kita. Waktu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menyembahnya, kita punya nafsu yang berontak. Makanya kita diperintah sama Allah, ayo sembah. Nah, waktu kita menjalani perintah tersebut, kita memiliki beban dalam menjalankan perintah itu. Makanya perintahnya Allah itu di dalam syariat disebut taklif. Taklif itu beban, karena memang membebani kita, karena nafsu itu harus dibebani supaya jinak. Kalau tidak dibebani dengan ibadah, nafsu ini liar, seperti kuda liar itu kalau mau dijinakkan, kata Imam Ghazali, kuda liar itu kalau mau dijinakkan harus dipuasakan dan diberi beban. Baru kemudian ditarik ke kanan, ditarik ke kiri. Nafsu kita itu harus dipuasakan dulu dari keinginan-keinginannya dan dibebani dengan ibadah-ibadah zikir, baru nanti diarahkan ke kanan, ke kiri, baru ngikut tuannya nanti ya. Nah, perintah itu sembahlah, tapi di ayat ditulis hatta ya'tiyakal yakin. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sampai datang keyakinan. Apa maksud keyakinan di situ? Kata beliau, itu adalah keyakinan. Sebab ketika manusia memaksa dirinya untuk menyembah Allah, pada mulanya dia memaksa. Kalau dia beristiqomah terus menerus menyembah, memaksa dirinya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepada hamba tersebut keyakinan. Kalau keyakinan itu sudah menghujam ke dalam hati seseorang, perintah tadi sudah tidak menjadi beban lagi, tapi menjadi keperluan hidup. Nah, kalau sudah jadi keperluan, kita nunggu sholat. Kalau belum adzan, kapan ya waktunya adzan ini? Sudah rindu saya mau melakukan sholat. Nah, sama seperti itu, arihni ya Bilal, karena Rasulullah itu rindu kepada sholat. Nah, bukan rindu kepada sholat saja, rindu kepada qiraatul Quran, rindu kepada zikir dan hal-hal yang semacam itu. Nah, ini nanti ketika di akhirat, saya membahas ini kan tadi, ini ada perintah lagi, kok diperintah lagi sudah sampai, kalau orang tidak paham ini, ya Allah, nanti sudah masuk akhirat, mau masuk surga disuruh baca Al-Quran lagi. Di sini baca Al-Quran, sudah masuk surga kok disuruh baca Al-Quran lagi. Membacanya di sini perintahnya beda dengan perintah kita di dunia. Kalau perintah di dunia ini taklif, kita masih memaksakan diri kita. Tapi nanti ketika kita di akhirat diperintahkan untuk membaca Al-Quran taladzudan. Kata muhaddits, taladzudan itu diperintahkan Al-Quran karena membaca Al-Quran di saat itu sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat. Jadi perintahnya di sini hidangan. Maksudnya bacalah Al-Quran, maksudnya cicipi Al-Quran ini.
hidangan Al-Quran ini. Ini yang disebut perintah di sini supaya tidak membingungkan ini ya. Iqra warga. Makanya ada kata warga. Bacalah Al-Quran dan naiklah. Naik maksudnya naik kedudukan. Dalam riwayat yang lain bukan warga nih, wartagi. Bacalah Al-Quran warga. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran, naiklah kepada kedudukan yang tinggi dan bacalah dengan tartil seperti dulu kamu waktu di dunia membacanya dengan tartil. Ini hadis ini disampaikan karena nyebut tartil ini loh ya. Ini yang dapat perintah ini seperti dulu kamu membacanya dengan tartil. Berarti orang yang baca Al-Quran tartil ini nanti dengar suara ini di akhirat ya, ya. Nah, di akhirat nanti membacanya dengan tartil. Kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilatuka inda akhir ayah tagra'uha. Nanti jadi bacalah ayat Al-Quran itu dengan tartil sampai batas kemampuan kamu, maka kamu akan mendapat kedudukan sampai berhentinya di mana. Berhentinya ayat yang kamu baca itu berapa ayat, nanti kedudukanmu di surga itu sesuai dengan ayat yang kamu baca itu. Nah, ini dijelaskan nanti di dalam riwayat yang lain, tangganya surga itu jumlahnya sejumlah dengan ayat Al-Quran. Nah, jadi kamu berhentinya di mana, kamu nanti kedudukannya sampai di kedudukan itu. Tapi ini dibawa hadis ini oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad karena ada kata tartilnya itu ya. Yang diajak bicara itu di akhirat nanti yang membaca Al-Quran dengan bacaan tartil. Qala ba'dul ulama rahimahullah ta'ala. Nah ini yang saya sebutkan tadi ya. Sebagian ulama, semoga Allah merahmati mereka, adad darajil jannah, jumlah tangganya surga. Daraj itu tangganya surga, maksudnya kedudukan demi kedudukannya ya. Bi'adad ayil Qur'an, sesuai dengan jumlahnya ayat Al-Quran. Jumlahnya ayat Al-Quran berapa? 6.236 ya. Ya. 6.236. Kalau tidak salah, coba nanti dilihat. Bukan 6.666, salah itu ya. 6.236 kalau tidak salah. Nah, nanti dicek lagi. Pokoknya sejumlah dengan ayat Al-Quran. 6.236, ini sudah dicek ya. 6.236. Ini sebagian ulama, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, mengatakan anak tangganya surga itu sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. Fatakunu manzilatu man yagra'ul Qur'an kullahu fi a'la darajatil jannah. Maka kedudukan orang yang membaca Al-Quran total, orang yang menghatamkan Al-Quran, berarti nanti kata ulama ini kedudukannya di surga yang paling tinggi. Kata ulama ini ya, yang disampaikan ucapannya oleh Abdullah bin Al-Haddad, intaha bimakna, selesai ucapan ulama yang aku nukil, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, sesuai dengan maknanya. Gultu itu aku berkata. Kalau ada kata gultu di dalam kitab, saya sudah pernah menjelaskan, itu pendapatnya penulis. Nah, ini berarti kalau gultu itu berarti pendapat Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, menyikapi pendapat ulama tadi yang mengatakan bahwa jumlah anak tangga di surga itu sejumlah dengan Al-Quran. Berarti siapa yang membaca Al-Quran sampai selesai, dia nanti di surga paling tinggi. Kata Habib Abdullah Haddad, menurut pendapatku, kata beliau, wa hadza yakunu lil gari'il muhsin fi tilawatihi al-amil bima yagra'uhu minal Qur'an. Dia, menurut pendapatku, menjelaskan pendapat ulama tadi, kedudukan itu akan didapat
oleh mereka yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, bacaan yang tartil, plus mengamalkan apa yang mereka baca. Mengamalkan apa yang mereka baca dari Al-Quran tersebut. Dunal gari' al-mukhallid al-ghafil. Bukan orang yang membaca Al-Quran tapi berlaku dosa, berbuat dosa dan lalai dari ayat yang dia baca. Bagaimana orang yang berbuat dosa kok dapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Habib Abdul Haddad, yang dimaksud oleh ulama tersebut adalah orang yang membaca Al-Quran secara tartil dan mengamalkan apa yang dia baca. Sebab pada intinya seperti yang saya sebutkan tadi, diturunkannya Al-Quran itu untuk diamalkan, menjadi imam di dalam hidup kita. Kita berkiblat, bercermin kepada Al-Quran. Itu fungsinya Al-Quran, makanya ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW selepas wafatnya. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah wa itrati ahla baiti. Kata Rasulullah, siapa yang berpegang kepada keduanya, dia tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Ahlul Baitku, keturunanku, kata Rasulullah SAW. Nah, apa yang menjadikan Al-Quran itu peninggalannya kok bisa menjadikan orang itu tidak tersesat? Masa orang cuma baca atau selamat ya, tidak tersesat? Enggak. Dia mengamalkan isi Al-Quran. Nah, ini PR besar buat diri kita. Berapa banyak sekarang umat Islam baru sebatas mentahsin bacaan Al-Qur'annya, tapi belum mentahsin amal laku hidupnya. Berapa banyak orang memperhatikan ikhfa, idgham bi gunnah, iklab di dalam bacaan Al-Qur'annya, tapi belum memperhatikan idgham, ikhfa, iklab di dalam tingkah laku dan ucapannya. Karena Al-Quran itu ada harokatnya, laku hidup kita itu dalam bahasa Arab juga harokah. Harokat itu artinya gerakan. Kita ini juga ada harokahnya. Kita juga harus memperhatikan harokah hidup kita ini. Kapan kita itu fathah, kapan kita itu kasroh, kapan kita harus dhammah, kapan kita harus sukun, kapan harus syaddah di dalam hidup kita. Tajwid hidup kita ini juga harus diperhatikan. Nah, supaya kita tergolong orang yang betul-betul mendapat apa yang disampaikan oleh ulama tadi, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Dalat ala dzalika, yang menunjukkan hal tersebut, yang menunjukkan penjelasanku ini, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, al-ahaditsus sahihatu al-waridatu fi igabil gari alladhi la ya'mal bil qur'ani wa in kana yagra'uhu kama unzil fi dhahir. Yang menjelaskan pendapatku ini, kata Habib Abdul Haddad, adalah banyak hadis sahih yang diriwayatkan yang menjelaskan tentang hukuman yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pembaca Al-Quran, al-qari' alladzi la ya'mal bil Qur'an, yang tidak mengamalkan bacaan Al-Qur'annya, wa in kana yagra'uhu, walaupun dia membacanya kama unzil fil zahir, walaupun dia membacanya seperti ketika Al-Qur'an itu diturunkan. Artinya suaranya indah, tidak ada salahnya, kol-kolannya, semuanya betul, tapi tidak ada yang diamalkan. Ini orang yang seperti ini akan ditimpakan azab oleh Allah SWT. Dalam sebuah riwayat, diantaranya, kata Habib Abdul Haddad, ini banyak riwayat sahih. Diantaranya seperti yang pernah kita bahas, riwayat Rasulullah SAW bersabda, rubba gari'ul Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Berapa banyak orang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang dia baca itu melaknati dirinya sendiri, sebab dia membaca wala yaghtab ba'dukum ba'dha, Al-Quran ditutup ghibah. Baru baca ayatnya ini, habis itu ditutup alhamdulillah saya sudah baca Al-Quran. Kamu tidak tahu kemarin ini ghibah.
Ayatnya padahal wala yaqtab ba'dukum wala tajassasu, jangan kamu memata-matai keburukan orang lain. Tutup. Bacanya wala tajassasu. Wah, suaranya enak, nangis lagi waktu baca. Tutup. Suaranya merdu, Masya Allah. Kamu tidak tahu ini, kamu buka ini, lihat ini orang ini, la ilaha illallah. Ini Qur'annya melaknat ini ya. Jangan dusta, dusta. Jangan maling, maling. Jangan merendahkan orang lain. Dia merendahkan banyak manusia di dalam hidupnya. Dan lain-lainnya. Ada larangan-larangan di dalam Al-Quran yang harus kita perhatikan. Nah, makanya bagaimana ya Ustadz supaya saya bisa mengamalkan Al-Quran ini? Kamu harus kembali lagi. Kuncinya merenungi, memahami, mengamalkan. Merenungi berarti harus faham dengan benar. Tartil, kalau tartil itu apa fungsinya Ustaz? Tartil itu membantu kamu untuk merenungi, membantu kamu untuk meresapi bacaan Al-Quran itu. Wa adad ayatul Quran, jumlah ayat Al-Quran Al-Karim akthar min sittah alaf, ini disebut ini ya, lebih banyak dari 6.000. Nah tadi Hafidz juga sudah lihat tadi, betul 6.236 ayat. Fayakunu adad darajatil jannah bihasab dalik, maka nanti anak tangga di surga itu jumlahnya seperti itu, 6.000. Dalam riwayat yang lain itu satu anak tangganya jaraknya jauh ya. Bihasab dalik ala wafqi ma dzakarahu al-alim, sesuai ini jumlah anak tangga surga itu sesuai dengan jumlah ayat Quran, kata Habib Abdul Haddad, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh al-alim, ulama yang aku sebut, aku nukil pendapatnya di atas, alladzina galna gaulahu gariban wallahu alam. Tambah sedikit ya. Wa minal mandub ilaihi, dan termasuk sesuatu yang disunahkan pada saat kita membaca Al-Quran, tahsinus saut bil Quran, memperindah suara di dalam Al-Quran. Jangan memperindah suaranya waktu TikTok. Nah, waktu TikTok suaranya diperindah nih. Waktu nyanyi di media sosial diperindah suaranya biar banyak yang nonton, biar banyak ini. Oh, perindah suara kamu. Biar apa, Ustaz? Biar banyak yang tepuk tangan, bukan. Biar apa saya perindah suara saya ini? Wa huwa mu'inun ala huduril qalb, karena memperindah bacaan Al-Quran itu sebagai sarana juga bisa membantu kamu untuk menghadirkan hati. Kalau bacaannya fales, kuping ini sakit ini, telinganya manusia ini, memang manusia ini diberi tabiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hal-hal yang indah, pemandangan yang indah. Kalau ada sesuatu yang jorok, ya kita tutup mata, kita mencium aroma yang wangi. Ini tabiat manusia, makanya Rasulullah suka dengan wewangian. Ada bau menusuk, bisa kamu bau sholat di sampah busuk. Makanya di antara sunnahnya kalau masuk masjid, mulutnya jangan bau, ketiaknya jangan bau, pakai wangi-wangian. Kalau masuk ke dalam masjid dengan mulut yang bau, badan yang bau, dia bukan cuma kehilangan sunnah saja, tapi bisa mengganggu kehusuan orang lain. Orang tadinya mau husuk jadi pingsan dia. Jadi bisa senderan dia ini ya sholatnya, jadi tidak husuk lagi dia, terganggu dia. Nah begitu juga mendengarkan suara. Makanya kalau muadzin suaranya yang bagus, begitu juga membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sering memilih beberapa sahabatnya yang suaranya indah dalam membaca Al-Quran. Kalau suaranya tidak bagus, tahu diri. Jangan, wah pokoknya saya harus baca loh. Tahu suaranya tidak bagus, kamu nanti ada bagiannya lain. Jangan memaksa diri tampil di depan. Habib Anis dulu, saya masih ingat Habib Anis itu di Masjid Riyadh. Kalau ada
Orang suaranya tidak bagus terus berusaha tampil, langsung setelah itu dipanggil, ditegur. Kamu kalau membaca sendiri di rumah. Ini waktunya majelis ini orang kepingin khusyuk, mencari khusyuk. Kalau suaranya fals, dari mana kita bisa khusyuk nanti? Karena suara yang indah itu membantu untuk khusyuk. Tapi pada intinya kita tidak berhenti di suara yang indah. Sebagian besar dari kita ketika mendengarkan mendengarkan bacaan Al-Quran berhenti dengan kagum kepada suara pembacanya saja. Makna yang dia baca tidak ada, tidak pernah dibahas, tidak pernah dibahas. Nah, sama seperti itu mendengarkan khutbah, berhenti atau ceramah, berhenti kepada retorika saja. Wah, itu kalau ceramah hebat, dia ceramah, kata-katanya bisa. Isinya apa? Tidak tahu. Isinya tidak tahu, cuma kagum saja kalau dia ceramah, selesai. Oh, ada Ustadz Fulan itu kalau ceramah, luar biasa. Kalau Ustadz itu ceramahnya tidak enak. Ceramahnya tidak enak. Padahal nasihatnya sama-sama bagus ini. Jadi yang dia cari itu, tapi itu membantu. Ceramah yang teratur, kata-kata yang teratur itu membantu. Tapi pada intinya yang dicari bukan ceramah yang teratur. Yang dicari itu adalah pengamalan. Pengamalan. Nah, sama juga meresapi nasihat orang. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, ya kita perlu mendengarkan suara yang baik, suara yang bagus. Nah, ketika kita membacanya juga berusaha membacanya dengan suara yang bagus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau suaranya fals, ya bacanya sendiri di dalam kamar. Jangan baca di majelis. Wa huwa mu'inun ala huduril galab. Karena membaca Al-Quran dengan suara yang bagus itu bisa menolong hadirnya hati pada saat membaca Al-Quran. Wa khusyu'ihi dan khusyuk dalam membacanya. Khusyuk itu tunduk, jadi dia sadar persis bahwa dia saat ini sedang membaca kalamullah. Kalau hudurul galab itu sadar, apa yang dia baca itu sadar, bukan seperti orang mengigau. Orang mengigau itu ngomong A, B, C, dia tidak tahu yang dia ngomong kenapa. Tapi kalau orang yang hudur, dia tahu apa yang dia ucapkan. Kalau khusyuk, dia tahu pada saat dia berbicara itu, dia sedang menghadap siapa. Itu khusyuk, sadar. Wa huznihi, dan juga membantu huznihi. Maksudnya bukan sedih di sini. Apa huzun di sini? Maksudnya meresapi gitu ya, menyayat, supaya menyayat hatinya, mengetuk hatinya gitu ya, supaya mengetuk hatinya. Waktu Al-Quran itu dibaca dengan irama yang indah, itu bisa mengetuk hati seseorang. Ciri-ciri hatinya terketuk bagaimana? Timbul motivasi untuk berubah menjadi baik. Nangis, Ustaz? Nangis itu diantara ciri-ciri, tapi tangisan hati. Bukan sekedar tangisan, bukan tangisan yang meleleh di air matanya, tapi tangisan yang betul itu tangisan hati. Tangisan hati itu dia sadar, ya Allah, nyesel. Nah, tangisan hati itu kadang-kadang berpengaruh melelehkan air mata ini. Nah, air mata yang keluar dari tangisan hati itu air mata jujur. Tapi ada air mata, apa istilahnya sekarang, air mata buaya ya. Air mata buaya, nangis pura-pura ini ya. Ada yang nangisnya ikut-ikutan. Waktu majlis nangis, waktu keluar selesai majlis, kamu kok nangis? Ya orang-orang semua nangis. Saya terharu, ada orang nangis semua, saya ikut nangis, kata dia. Jadi tidak paham dia nangisnya apa, tidak paham yang diobrolkan apa, dia tidak tahu. Nah, ini tangisan yang dari hati. Wa ba'ithun ala husnil istima' wal isgha' ilal Qur'an. Dan hal tersebut ba'ith, membangkitkan atau memotivasi, menimbulkan husnul istima', pendengaran yang baik, mendengarkan dengan baik, wal isgha', memperhatikan.
Orang kalau bacaan Al-Qur'annya bagus, orang-orang yang mendengarkan itu jadi teralihkan dia dari dunia yang lain, bisa fokus pada bacaan Al-Qur'an itu. Itu membantu orang untuk mendengarkan dan memperhatikan bacaan Al-Qur'an tadi. Waktu kita membaca dengan bacaan yang indah, itu membantu hati kita untuk mendengarkan apa yang kita baca. Teratur, bacaannya teratur, tartil, dan dibaca dengan indah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, hassinul Qur'an bi aswatikum. Ini sabda Rasulullah SAW ya. Perindahlah Al-Qur'an dengan suaramu. Hadis ini memperindah Al-Qur'an dengan suara. Kenapa Rasul memerintahkan memperindah Al-Qur'an dengan suara? Karena tabiat manusia menyukai yang indah. Bahkan Allah saja thayyibun. Allah itu indah. Yuhibbut thayyib, menyukai hal-hal yang indah. Manusia ini kena percikan keindahan Allah Subhanahu wa taala, dia juga menyukai hal-hal yang indah. Tapi manusia kalau sudah seperti binatang, balhum adhal, dia menyukai hal-hal yang jorok, yang buruk. Al-Qur'an itu diperintahkan Nabi untuk dibaca indah. Dan pada hakikatnya ketika manusia memperindah Al-Qur'an dengan suaranya, pada hakikatnya pada saat itu dia memperindah suaranya dengan Al-Qur'an. Orang yang memperindah Al-Qur'an dengan lisannya, pada hakikatnya pada saat itu dia sedang memperindah lisannya dengan Al-Qur'an. Memperindah lisannya, tidak seperti lisan kebanyakan orang. Sama seperti ketika seorang ulama memuji-muji Nabi Muhammad SAW di dalam tulisannya. Dia puji dengan syairnya yang sangat indah sekali. Kemudian dia tutup syair itu, saya pada saat ini kebingungan. Saya sedang memuji Muhammad SAW dengan syair saya, atau saya sedang memuji atau memperindah Rasulullah SAW dengan syair saya, atau Rasulullah SAW yang sedang menjadikan syair saya itu indah. Orang yang menyuarakan keindahan Nabi Muhammad SAW di dalam tulisannya atau di dalam ucapannya, pada hakikatnya dia sedang memperindah ucapan dan tulisannya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pula ketika dia membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Lihat ini, Nabi mengatakan, siapa yang tidak melakukan bacaan Al-Quran bukan dari golonganku. Karena memperindah bacaan Al-Quran itu termasuk ta'zim. Ini bukan bacaan yang bacaan biasa. Kalau kita baca kitab, baca wa minal mandub ilaihi tahzinu sautil bil Quran. Tapi kalau baca Al-Quran ini lain. Ini Al-Quran ini kalamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada nadanya, dilakukan supaya orang tahu ini Al-Quran, beda dengan ucapan biasa. Ada orang tidak paham, dikira tulisan Arab itu semua Al-Quran ya. Pertama kali baca kitab wa minal mandubi ilaihi tahzinu salih, ini bukan Al-Quran ini, itu khusus untuk Al-Quran. Nah, baca Al-Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, ini juga kehilangan sunnah. Dosa enggak? Tidak berdosa, tapi kehilangan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena kita harus membacanya dengan ta'zim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda fi ma'radith thana ala Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda memuji Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari ini suaranya juga merdu ini. Sahabat itu yang suaranya merdu, Abi Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu kata Rasulullah, dia ini membaca Al-Quran seperti ketika Al-Quran diturunkan. Abu Musa al-Asy'ari ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Waqad sami'ahu, Rasulullah itu memujinya pada saat dia mendengar Abu Musa itu yagra'ul Quran bisaut hasan, membaca Al-Quran dengan bacaan yang merdu.
Rasulullah kemudian bersabda, "Laqad utiya mizmaran min mazamir al Dawud." Kata Rasulullah, Abu Musa ini telah diberi mizmar dari mizmarnya Daud. Al Dawud ini maksudnya Daudnya sendiri gitu ya. Keluarga Daud itu maksudnya yaitu Daud itu sendiri, karena di antara keluarga Daud yang indah suaranya kan Nabi Daud alaihissalam. Itu disebutkan di dalam Al-Quran juga. Nabi Daud kalau baca Zabur, kata Allah SWT, gunung, burung, semua ikut bertasbih bersama dengan Nabi Daud karena indahnya suaranya. Sampai di dalam tafsir disebutkan Nabi Daud itu kalau mengumandangkan Zabur, di majelisnya itu 100 orang mati, histeris. Kok bisa Ustaz, ini jangan-jangan khayal ceritanya. Lalu penyanyi zaman sekarang saja, penyanyi itu orang yang gandrung dengan penyanyi itu bisa mati dengar lagu. Tapi sayangnya dia matinya dengarkan musik yang tidak jelas arahnya. Tapi dulu mendengar ucapan bacaan Nabi Daud alaihissalam itu sampai di masanya, dalam riwayat itu ada yang menyampaikan di masanya ibu-ibu itu melarang anaknya hadir di majelisnya Nabi Daud karena takut anaknya mati kalau dengar suaranya Nabi Daud. Tapi itu di dalam riwayat. Tapi yang jelas di dalam Al-Quran disebutkan suaranya Nabi Daud itu merdu sekali. Nah, suaranya Abu Musa al-Asy'ari ini diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW seperti mizmaran min mazamir al-Daud. Mizmar itu artinya, mazamir itu jamak dari mizmar. Mizmar itu artinya akar katanya zamru, az-zamru. Az-zamru itu nyanyian yang indah. Ada mazmur gitu ya. Mazmur itu nyanyian yang indah. Dia juga mizmar. Kalau mizmar itu alat untuk menyanyi. Alat untuk menyanyi. Serulingnya orang Arab itu diberi nama alatnya mizmar karena suaranya merdu. Tapi mizmar ini satu-satunya alat yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Alat musik yang diharamkan oleh Rasulullah, ada teks hadisnya, itu cuma mizmar. Selainnya tidak ada nas hadis manapun yang mengharamkan alat musik. Tidak ada. Kalau ada hukum yang menyatakan alat musik haram, yaitu ijtihad para ulama. Tidak ada nasnya sama sekali. Dan mizmar itu sendiri dilarang oleh Rasulullah SAW karena alasannya, ada alasannya. Alasannya yang menggunakan mizmar itu di masa itu adalah orang-orang yang lalai. Mizmar itu alat seruling atau serunai, tapi bukan suling seperti yang dimiliki sulingnya orang Indonesia itu. Serulingnya itu lubangnya ada 2. Kalau di fikih dijelaskan bentuknya itu ya. Serulingnya, lubangnya ada 2, ditiup keluar suaranya, disedot juga keluar suaranya. Itu serulingnya orang-orang Badui Arab gitu ya, yang suaranya nyaring gitu. Nah, kalau suling haram tidak ada yang mengharamkan itu ya. Nah, kemudian ulama beristihad, tapi saya tidak akan membahas itu. Tapi alat musik haram enggak? Pada intinya enggak haram. Yang namanya alat itu tidak diharamkan. Yang menggunakan bisa menjadikan itu haram, bisa menjadikan itu bermanfaat. Nah, musik haram enggak? Enggak usah dibahas, itu nanti panjang lebar, kita enggak selesai ini ya. Kalau musik haram, enggak usah miara burung di rumah, karena burung itu bernyanyi terus, berkicau terus, itu musik itu di rumah itu ya. Enggak usah miara burung. Nah, itu nanti ada pembahasan yang lain. Walakin yang bagi, tetapi ini Abu Abdul Haddad mengingatkan, lakin yang bagi ayyakuna dzalika tahsin ala wajhin yalik. Kalau kamu mau memperindah bacaan Al-Quran kamu dengan suara, melakukan bacaan Al-Quran kamu boleh melakukannya dengan catatan nadanya itu, lagunya itu lagu yang pantas, sesuai
bita'dhimil Qur'an wa ihtiramihi, sesuai dengan keagungan dan penghormatan terhadap Al-Qur'an tadi, bihaits la yushabbah bil ghina. Jangan nadanya itu sama dengan nadanya lagu-lagu pada umumnya. Umpamanya saya membaca ayat Al-Qur'an, saya sesuaikan nadanya dengan dangdut. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Atau saya sesuaikan nadanya dengan slow umpamanya, atau jazz, baca Al-Qur'annya pakai jazz. Nah, tidak diperbolehkan. Nah, tapi ada pakemnya enggak? Nada membaca Al-Qur'an, tidak ada pakemnya. Tidak ada pakemnya. Setiap orang bisa membaca Al-Qur'an sesuai dengan budayanya masing-masing. Tapi ketika membacanya itu harus membacanya nadanya itu dipakai dengan nada yang pantas, nada yang penuh penghormatan, nada dengan penuh penghormatan. Makanya bacaannya Arab Saudi dengan Yaman nadanya beda, karena unsur budaya itu juga masuk di dalam bacaan itu. Nah, tetapi yang pantas, bacaan itu yang pantas. Plus tidak ada niat menggunakan nada itu, tidak ada niat meremehkan Al-Qur'an. Kalau niat meremehkan Al-Qur'an, maka itu jelas diharamkan. Jelas-jelas diharamkan itu. Nah, kemudian tidak boleh pakem sama nadanya. Wah, ini pantasnya nadanya panjang ini, padahal di situ bacaannya pendek, sama dia dipanjangkan ini ya. Salah. Seperti kalau baca Maulid itu pas qiyam, salamnya jadi salam alaika, padahal misalnya salam alaika, salam alaika, sinnya tidak panjang itu. Nah, tapi kan Maulid itu bukan Al-Quran, tidak ada masalah mau dipanjangkan atau dipendekkan. Kayak Qasidah ini tadi yang dibacakan oleh Akhina Nabil ini, itu bukan Al-Quran. Kadang-kadang ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Tapi kalau Al-Quran ini sudah ada aturannya, tidak boleh aneh-aneh ini ya, harus dibaca sesuai. Wa insyadil ash'ar bil alhan kama yaf'al dzalika ba'dul aghbiya, dan atau menggunakan nada nasyid, syair-syair yang tidak pantas digunakan untuk Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang aghbiya. Aghbiya itu dungu, jamaknya ghabi, orang-orang yang dungu. Jadi dia senang sama lagunya, bukan senang sama bacaannya. Kalau Al-Qur'annya kita gunakan nadanya lagu-lagu, bagaimana mau khusyuk nanti? Ingat dangdutnya nanti, bukan ingat ayatnya itu ya. Jadi harus dengan sesuatu yang pantas. Nah, ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita khusyuk, hudur dalam membaca Al-Qur'an, dan menganugerahi kita pemahaman dalam membaca Al-Qur'an, pemahaman yang memotivasi kita untuk mengamalkannya dan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan Al-Qur'an menjadi imam kita, memberikan syafaat kepada kita nanti, dan dikumpulkan kita bersama ahlul Quran dan pemimpinnya Nabi Muhammad SAW di surga nanti tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan adab. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna بأننا اعترفنا وأننا شرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صل مصطفى الرسول نهضى بكل سول
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو